Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihil ma ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para remaja putra putri dan anak-anak pemirsa TV 9 Nusantara santun menyejukkan di mana saja berada yang saya hormati, para ibu jamaah Masjid Dzikir Pondok Pesantren Faizah yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur, tetap bersyukur kepada Allah diberi anugerah sehat, anugerah dihadirkan di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita ditolong Allah dapat mengamalkan ilmu. Amin. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita jalan kesesatan menuju jalan petunjuk syariat Islam. Semoga kita tetap istiqomah menjalankannya sampai akhir hayat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan para jamaah, kita kaji Quran surat An-Nahl ayat 114 sampai ayat 119. Makanan yang halal dan haram. Karena apa yang masuk badan kita itu tempel jadi darah, jadi daging, maka harus selektif. Kita harus tahu apa hukumnya, apa bentuknya. Mari kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila hadratil Syekh Maulana Arif Bilaba Musattaha Syekh Maulana Arif Bilaba Muhammad qabalana walidana wa rahmam kama rabbana wa li masyayikhina nafa'al bi fidarin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Mari kita dengarkan bacaan dan terjemahnya. Disilakan Ibu Hajah Muflihah dan Ibu Hajah Eti untuk menerjemahkan dan membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Faman idturra ghaira baghin wa la 'adin fa innallaha ghafurur rahim. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب
إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan tanpa menyebut nama atau selain menyebut nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Dan terhadap orang Yahudi kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu wahai Muhammad. Kami tidak menzolimi mereka, justru merekalah yang menzolimi diri sendiri. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Muflihah, Bu Haja Sulati. Pemirsa dan para jamaah, kita bincang-bincang tentang makanan mana yang halal, mana yang haram. Supaya kita terhindar dari memakan hal yang haram. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl 114, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Fakulu, maka makanlah kalian mimma dari apa yang razaqakum telah memberi rizki pada kalian Allah halalan yang halal, thayyiban yang baik. Washkuru dan berterima kasihlah kalian ni'matallahi pada nikmat Allah, pada nikmat Allah dianugerahkan oleh Allah. In kuntum jika kalian ada iyahu hanya kepadanya ta'budun kalian menghamba, kalian mengabdi, kalian beribadah. Allah berfirman, manusia disuruh makan dari rizki Allah yang halal. Allah tahu manusia hidup butuh makan. Meskipun puasa ya makan, meskipun tirakat ya makan. Yang dimakan yang mana? Yang halal dan yang baik. Halal itu
hukumnya halal, bendanya juga halal. Ada yang bendanya halal tapi hukumnya haram. Gado-gado, soto, bakso, halal semua deh. Tapi uangnya curian. Jadi haram. Itu bendanya halal, tapi makannya haram karena uang curian. Masya Allah. Itu bukan halalan thayyiban. Ada yang mengatakan thayyiban itu yang bergizi, yang berakibat positif. Makanan yang bergizi memenuhi 3 kebutuhan. Apa itu? Zat pembangun, zat pengatur, zat tenaga. Zat tenaga itu dari ubi-ubian, kemudian mie-mian, beras itu zat tenaga. Kemudian zat pengatur niku buah dan sayur. Zat pembangun niku protein baik hewani maupun nabati. Nabati semua kacang-kacangan. Kacang-kacang itu berarti protein. Yang hewani semua hewan. Kalau makan halalan thayyiban, halal baik harus mengandung 3 unsur ini. Ada nasinya, ada sayur atau buah, ada lauknya. Lauk ya lauk, protein. Sayur ya sayur, sayur atau buah. Jangan makan nasi, sayurnya mie, ikannya dadar jagung. Itu tenaga semua. Anak kecil bawah 5 tahun kalau tiap hari dikasih makan gini, alamat nanti DLL dan lolak-lolok. Karena tidak terbangun sel otaknya, enggak ada proteinnya. Nah ini halalan thayyiban. Bagaimana kelanjutannya? Oke, tadi makan yang halalan thayyiban. Nasi botok. Botoknya itu kalau ada dagingnya, ada tempenya, ada tahunya, ada terinya. Kan di teri ada banyak utek ya. Masya Allah, itu masih memenuhi kebutuhan protein. Ya. Kemudian sayur itu boleh sayur, boleh buah. Jadi kalau habis makan, kok ini tadi nasi dengan tempe misalnya. Belum ada sayurnya, belum ada buahnya. Ya harus cari sayur, cari buah. Oh itu di depan itu ada jambu masak. Jambu ini dijokok dimakan. Karena kalau makan supaya ada 3 unsur ini agar sehat. Ya, ada gizi balita itu untuk menumbuhkan sel otak supaya cerdas. Ada gizi dewasa supaya bacaan tetap kuat dan sehat. Nah itu halal dan thayyiban bergizi. Ada yang menafsirkan thayyiban itu karena rizki itu halalnya dihisap, haramnya diazab. Tapi ada rizki nggak dihisap. Kita makan tapi nggak dihisap. Itu apa? Makan kita niatnya ibadah. Jadi nggak dihitung, ditulisnya ibadah. Makannya bagaimana yang menjadi ibadah? Nabi bersabda, kalau kau mau makan, kalau baca alhamdulillah, terima kasih Allah aku diberi rezeki ini. Allah ampuni dosa kita sebelum makan. Nah itu thayyiban. Halalan thayyiban, halal dan tidak dihisap nanti. Ketika makan ini sudah ndonga nggih, langsung bluak-bluak enten mboten. Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu tidak makan yang ditulis ibadah. Mensyukuri nikmat Allah, Masya Allah. Itu thayyiban pada seorang ulama yang punya penafsiran, thayyiban itu adalah tidak dihisap, tetapi dicatat sebagai ibadah. Washkuru ni'matallah, dan berterima kasihlah kalian kepada nikmat Allah. Terima kasih ini caranya ada 3. Nomor 1 dengan lisan, alhamdulillah. Nomor 2 dengan hati, merasa cukup atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah padanya. Nomor 3 dengan perbuatan, menggunakan nikmat itu untuk lebih taat pada Allah. Itu cara bersyukur. Sampai rumah, ada anak, ada istri, ada saya, alhamdulillah, senang, mau makan. Bismillah dulu kan, ternyata alhamdulillah mensyukuri dulu baru Allahumma barik lana bismillah itu. Ada apa saja mensyukur alhamdulillah itu hatinya tenang bahagia karena dia bersyukur dengan lesan. Hatinya merasa cukup. Orang kalau bersyukur pasti bahagia.
Kalau nggak bersyukur pasti nggak bahagia. Punya mobil, mobilnya pengennya itu Alphard, punyanya masih Hijet misalnya. Wes, mobil kayak ngene. Uang kena gini tanus sih kok. Meskipun punya mobil enggak bahagia, karena enggak disyukuri. Punya Hijet, tapi enggak kudanan, enggak kepanasan. Seneng gitu ya, seneng masih ada mensyukuri. Kita tahu anak-anak kita syukuri bahagia di keluarga. Tapi kalau kamu kok enggak ranking 1 sendok, kok ranking 1 dari belakang toh? Enggak disyukuri enggak bahagia. Coba kalau kita apapun itu pemberian Allah pada kita bahagia saja. Masih alhamdulillah meskipun nomor 1 dari belakang itu masih normal, bukan SLB, suka luar biasa. Tetap disyukuri saja nikmat pada Allah. Yang SLB gimana? Tetap disyukuri saja, masih diberi anugerah anak. Orang lain nggak punya anak sedih. Tetap syukur saja, merasa cukup. Dan yang paling penting adalah menggunakan nikmat lebih taat padanya. Dikasih badan sehat, dipakai sholat, pakai puasa, ya, dipakai untuk baca Quran, dipakai untuk zikir, itu mensyukuri nikmat sehat. Dikasih harta melimpah atau enggak melimpah, disedekahkan, dizakatkan, ya diinfakkan, diwakafkan, dijariahkan, itu mensyukuri harta. Makanya Allah berfirman, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu terima kasih, tak tambah lebih banyak lagi nikmatku. Tapi kalau kau enggak syukur, kau ingkar nikmat, kufur nikmat, tak siksaku pedih. Jahat banget sih Allah, terima kasih ada disiksa. Lah terima kasihnya itu kan dikasih badan sehat, sholat, menggunakan nikmat itu lebih taat. Dikasih badan sehat, puasa Ramadan, kasih badan sehat, baca Quran dan seterusnya. Kasih badan sehat enggak sholat, kasih badan sehat enggak puasa. Lah itu enggak mensyukuri nikmat badan sehat, ya disiksa, akhirnya melanggar syariatnya Allah. Dikasih harta banyak, enggak dipakai zakat, enggak dipakai haji, enggak dipakai infak, malah dipakai judi misalnya. Ya akhirnya disiksa karena tidak mensyukuri nikmat Allah itu. Kemudian Allah masih melanjutkan in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah pada nikmat kalau kamu menghamba pada Allah. Berarti hanya orang yang rajin ibadah saja yang bisa bersyukur. Kalau yang enggak rajin ibadah pasti masih sambat, apa ya namanya? Masih ngersolo. Ya, masih ngersolo. Oh, repok ngene-ngene tok, kapan duwe mobil kok kepanasan kudanan. Ya akhirnya enggak bahagia. Untuk bersyukur, lihatlah urusan dunia pada yang sebawahnya. Kalau urusan ibadah, pada seatasnya. Jangan dibalik. Urusan harta seatasnya. Akhirnya ngongso, rekoso, hatinya, badannya. Urusan ibadah sebawahnya. Lumayan aku sholat 5 waktu. Tonggoku iku mek subuh, mek maghrib sak tok nang masjid sak ketok tanggane. Jare sing maghrib sak lumayan aku kon tambah gak blas. Gak kan. Ibadah atasnya. Ya Allah tahajud barang kok gak iso gitu. Ayo tuh bakso, aku poso apa pas lahir. Loh kok iso kok gak iso? Lihat atasnya jadi niru terus. Nggih. Harta ke bawahnya, alhamdulillah seenak aku, seneng aku. Sepeda engkol sik duwe cek son sepeda engkol misalnya. Masya Allah. Kemudian Allah berfirman, Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Faman iddurra ghaira baghin wa la 'adin fala fa innallaha ghafurur rahim. Innama harrama, sesungguhnya hanyalah mengharamkan Allah alaikum atas kalian nomor 1 al-maitah, bangkai, waddama dan darah, walhamal khinzir dan daging babi, wama uhilla li ghairillah dan sesuatu yang disembelih dipersembahkan untuk selain Allah. Sembelih untuk siapa Tuhanku, siapa gitu ya, demi Lata dan Uzza, Sleng itu untuk Uzza. Nah itu tidak halal. Uhilla li ghairillah ada 4. Famaniddur ghairu baghin, barang siapa yang terpaksa, bukan karena ingin, bukan karena senang, wala adin dan tidak melampaui batas,
Fa innal ghafur rahim, maka Allah memberi ampun dan maha sayang. Enggak ada yang dimakan, adanya cuma bangkai. Ya. Karena dia tahu itu ada orang dengan anaknya sepuh sudah 3 hari enggak makan, adanya cuma tikus. Akhirnya tikus dimasak. Baunya enak. Ya. Lalu ada tetangga yang pas hamil, bau itu enak, ini coba minta masakan itu. Ya. Dikasih apa enggak? Ikutin saja berikut. Bau enak, ini masakan apa ya, minta pada suami. Tolong Pak, minta ke itu tetangga yang masak enak ini dikit aja, aku ngidam atau pengen ke situ. Bu, minta maaf ya, istri saya minta dikit masakan jenengan. Enggak boleh, enggak boleh. Lo dikit aja, enggak boleh. Tak beli, enggak boleh. Dikit aja ini uangnya enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Ini halal untuk aku, tapi haram untuk bapak dan ibu. Lo kok bisa gitu? Bisa gitu. Akhirnya cerita, sudah sekian hari makan, adanya bangkai tikus. Jadi saya masak, karena saya belum makan. Masya Allah. Nah pada akhirnya orang yang kaya itu memberikan makanan sembako, ya Masya Allah. Itu bagi dia halal, kenapa? Karena terpaksa dan bukan karena ingin pumpung oleh makanan tikus enak, misalnya bukan gitu. Makannya juga pumpung oleh sing marek, mati ngono. Wala enggak melampaui batas. Jadi bolehnya sebatas menahan melayangnya nyawa. Dan bukan tidak karena ingin, tapi karena terpaksa daripada mati. Itu maitah itu apa? Bangkai itu apa? Bangkai adalah semua binatang darat yang mati tidak disembelih. Itu yang halal. Yang haram, ya memang haram, sembelih juga haram. Apa namanya, ayam, bebek, mentok, kambing, sapi, kerbau, kuda, semuanya kalau mati tanpa disembelih, niku bangkai, haram. Lho ya eman sakmono gedene mati. Wis didolai wong sapi sakmono gedene haram. Siapa yang nanggung dosanya? Yang tahu. Yang punya, jelas bangkai dijual. Ya sudah mati aja, kan enggak dapat uang. Nanti dikasih rezeki Allah dari jalan lain. Jangan menjual yang haram. Adam darah apa saja itu haram. Kecuali darahnya binatang yang halal bangkainya. Apa yang halal bangkainya? Semua binatang air itu bangkainya halal. Maka darahnya, bahkan kotorannya juga halal. Ibu tahu kalau makan udang dikeremus ngabeh. Ya, makan apa namanya kerang, belang semua tuh ya. Makan apa namanya ikan teri, kan semua. Padahal kan ada kotorannya, ada darahnya. Kalau bangkainya halal, maka semua dalam badannya itu halal. Itu bukan bangkai diharamkan. Tadi bangkai itu apa? Binatang darat. Kalau itu apa namanya kata itu haram, cuma bangkai ya haram, apalagi haram. Kalau anjing laut halal, anjing dimasukkan laut yang enggak halal. Anjing, jadi semua binatang laut itu apapun bentuknya niku halal. Oke, napa? Pokoknya yang hidupnya hanya di laut. Katanya kepiting itu haram karena hidup di 2 alam. Tidak ada 2 alam, itu hanya satu. Hanya dia punya stamina yang kuat, di darat masih jalan-jalan. Lah kalau mau di luar lah ya nyatek yang jual, maka diikat. Tapi nanti kalau kering ya mati sendiri. Karena itu binatang air. Enggak ada kan ternak kepiting di darat. Karena memang binatang air. Kalau cuyu tanpa air tetap hidup. Cuyu itu loh. Sungainya kering kan cuyu tetap aja hidup. Tapi kalau rajungan jelas mati. Kalau kepiting itu hanya kuat saja lalu masih hidup sebentar juga mati. Binatang air semuanya itu. Lalu lahmal khinzir, daging babi jelas. Bukan karena menang joteng pita, bukan. Ya Allah mengharamkan.
Nggih, kalau Allah mengharamkan ya sudah terserah Allah nggih. Wa ma ilaha sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Kalau terpaksa bukan karena apa tadi? Bukan karena menginginkan, bukan karena batas, maka diampuni oleh Allah. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haramul litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Wala taqulu, dan janganlah kalian berkata lima pada apa yang tasifu mensifati mengatakan alsinatukum mulut-mulut kalian al-kadziba kebohongan, hadza halalun ini halal wa hadza haramun ini haram, litaftaru untuk kalian mengada-ngada Allah atas Allah al-kadziba kebohongan. Innalladzina sungguhnya orang-orang yang yaftaruna mereka mengada-ngada Allah atas Allah al-kadziba kebohongan la yuflihun mereka tidak bahagia. Jadi halal haram bukan karena kata orang, tetapi karena firman Allah, karena ketetapan Allah. Ya, ada yang mengatakan kerbau itu haram karena kerbau disembah misalnya. Kalau kambing halal karena enggak disembah. Sapi haram karena dipakai untuk sesuatu jimat itu. Bukan. Halal haram itu adalah ketentuan Allah. Bukan karena kata orang ini haram karena dipuja. Ini haram karena untuk jimat misalnya. Bukan. Tapi barometernya ukurannya adalah Allah menghalalkan apa mengharamkan. Orang-orang yang mengada-ngada kebohongan kepada Allah dengan kebohongan maka tidak bahagia. Ada lagi yang kerbau disembelih terus kepalanya ditanam biar gemahri pahaloh jinawi. Lah itu kan mubadzir. Padahal kepala segitu besarnya untuk gulai, Masya Allah. Berapa hari nggak habis-habis itu. Kenapa? Jangan mengharamkan yang halal. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan padamu? Okay. Itu mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Memubadzirkan barang, benda adalah temannya setan. La yuflihun, tidak berbahagia, tidak beruntung. Tetap pertemuannya adalah halal haram apa yang dihukumkan oleh Allah. Okay. Kalau terpaksa itu boleh. Bagaimana kalau enggak terpaksa? Sesuatu al-amru idza daqatta saat. Sesuatu kalau sudah sempit maka jadi luas. Enggak dimakan mau mati gimana ini haram. Akhirnya jadi halal karena terpaksa. Jangan sebaliknya al-amru idza saat daqat. Sesuatu kalau luas jadi sempit. Ada makanan banyak, yang dibeli didih. Itu kan luas tapi lalu dipersempit, lalu jadi dibikin sulit. Makanan saat pasar halal semua. Halal semua, yang haram cuman babi, bangkai, didih. Cuman itu toh, yang lain tuh halal semua. Kenapa cari yang haram? Kenapa tidak memanfaatkan, mensyukuri yang halal saja? Maka jangan cari-cari yang oleh Allah diharamkan. Itu namanya melampaui batas. Jangan mengada. Ini baik, ini karena ini untuk tambah darah. Tambah darahnya bukan dari darah, iya, dari protein, bukan dari darah. Allah tidak bikin obat dari haram yang haram. Ada orang obatnya darah ular kobra. Dia minum darah kobra. Akhirnya ketika ada acara dia tidur di hotel, dikira temannya diparani ular. Kok darahnya kayak aku itu baunya. Ya Allah. Pemirsa, bagaimana selanjutnya ikuti saja berikut. Masya Allah. Allah mengatur begitu jelas, rinci hal-hal yang halal dan haram. Karena itu menyangkut masuk ke dalam jasad kita. Yang menyangkut nanti itu masuk surga apa neraka. Kalau terdiri dari haram-haram bagaimana bisa masuk surga? Loh masa enggak bisa? Bisa sih kalau taubatan nasuha.
Sudah jadi tempelan daging masa disiseti gitu. Sudah dari jadi aliran darah masa diganti cuci darah. Enggak sakit cuci darah. Taubatan nasuha. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Moga Bu Hamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyanyi di sini saya mau tanya, barusan saya mendengarkan ceramah dari Bapak Ketua NU PBNU Jawa Timur, Bapak Marzuki Muktamar. Beliau menerangkan masalah pewarna yang terdiri dari binatang yang berwarna merah, yang mengandung darah. Ya, karmin itu. Yang saya tanyakan, apa ulat itu termasuk binatang yang darahnya mengalir? Kan ulat itu dari ulat katanya gitu. Ulat apa ular? Bukan ular. Sampun, pertanyaannya apa pertanyaannya? Sakutu, pertanyaan saya, kan kita ini juga perempuan, kadang-kadang katanya dipakai berwarna lipstik dan iya. Yang saya tanyakan itu, kita kan nggak tahu lah, itu kan ada yang ada labelnya karmin, ada yang enggak. Yang enggak itu ada labelnya 112 atau gimana gitu. Nah untuk meneliti itu kadang-kadang kita itu kan awam ya, nggak ngerti, terus tahu-tahu dipakai aja. Ini kudos pundi, napa termasuk haram nih mboten ngertos. Kaping kali ini pun, kalau misalnya ada satu orang sakit, di situ dokternya bilang ini harus dikasih obat ini Bu. Kalau katakannya itu haram ya. Tapi satu-satunya jalan cuma itu. Kita enggak bisa ngambil keputusan takutnya nanti keburu ya tidak ada gitulah. Jadi kita langsung aja mengiyakan, sudah terlanjur. Itu terus gimana caranya untuk bertobat supaya diampuni oleh Allah dosanya karena sudah terlanjur hal yang haram sudah masuk ke tubuh tadi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karmin dari ulat berwarna merah lan jadi pewarna, jadi lipstik, jadi macam-macam untuk bahan makan. Nabi bersabda begini, "Idza jtahada ahadukum fa asaba falahu ajrani wa in akhta falahu ajrun wahid." Barang siapa bersungguh-sungguh menetapkan hukum berdasarkan Quran hadis lalu hasilnya benar, dapat pahala 2. Kalau hasilnya salah, dapat pahala 1. Karena terhadap karmin ada yang menghalalkan, ya, ada yang menghalalkan, dikiaskan dengan jarot. Jarot itu belalang, ya. Sama kalau jarot belalang tidak mengalir darahnya. Dikiaskan dengan itu maka karmin zat pewarna itu jadi halal. Jawa Timur, PWNU Jawa Timur membahas dalam Basul Masail menganggap itu mustaqdzir, jijii gitu ya, itu jadi najis, jadi haram. Maka hasil Basul Masailnya haram. Kok bisa sana itulah romantikanya penetapan istihad. Coba sekarang kalau kita lihat Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, sama apa beda? Beda, tapi semuanya benar. Itulah hukum Islam. Kalau sekarang kita ikut yang menghalalkan, ya ikut berarti yang hasil Basul Masailnya menghalalkan. Untuk hati-hati ikut yang mengharamkan, itu mana ragu-ragu, ya boleh. Jadi hasil istihad itu kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1, berarti tidak ada yang salah. Ikut yang mana? Lah kita pilih yang mana yang kita mantep, yang kita suka. Ngoten nggih. Jadi no problem dengan karmin haram apa ndak haram nggih. Hati-hati nggih baik saja. Kata Syafi'i ini hati-hati nggih. Salaman ya bojone haram, napa jenenge batal. Saking hati-hatine nggih. Padahal menjadi batal ada syahwat, ada madzi keluar. Ya, kalau ada apa-apa Nabi mencium terus ke mana? Ke masjid karena lebih kuat untuk menahan nafsunya. Yang kedua tentang obat. Famanid durra ghairu baghi wala 'adin fala isma alaih. Barang siapa yang terpaksa bukan karena ingin, bukan karena melampaui batas, maka tidak dosa. Tadi fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah mengampuni, Allah Maha sayang. Jadi tidak dosa.
Namanya kita merasa salah istighfar mawon. Nggih. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Nggih, obatnya harus ini terbuat dari apa bahan-bahan yang memabukkan itu. Nanti kalau nggak dikasih ini, waduh nggak bisa tidur, bisa 4 hari 4 malam nggak tidur misalnya. Kasih obat tidur bahannya bahan morfin misalnya supaya bisa tidur itu haram. Tapi terpaksa kalau nggak pakai itu maka jadi bahaya. Maka ad-daruratu tubihul mahdzurah. Terpaksa membolehkan yang dilarang. Napa-napa? Hukum Islam niku luas dan ada dispensasi, ada azimah, ada rukhsah. Rukhsah dispensasi, azimah itu hukum aslinya. Ngeten. Bu Tati, ada pertanyaan? Silakan. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Nyai, saya mau menanyakan bagaimana cara kita untuk memilih makanan yang benar-benar itu diperbolehkan atau halal. Yang saya tahu, saya pernah melihat di dalam YouTube dan sebagainya itu ada misalkan ayam, itu cara menyembelihnya itu dengan cara dicekik ataupun dengan cara dipotong dengan mesin. Enggak tahu itu menyebut dengan nama Allah atau bagaimana. Bagaimana cara kita misalkan mau membeli di warung atau di restoran atau di mana yang bahannya itu dari ayam. Terima kasih Bu Nyai. Terima kasih. Ada kaidah fikih yang punya gini. Al aslu baqa'u makana ala makana. Yang asal tetapnya sesuatu atas sesuatu, dikembalikan pada asalnya. Misalnya gini. Beli corned beef. Beli di made in Malaysia. Kita kembali Malaysia mayoritas Islam bisa dihukumi halal. Karena misalnya corned beef dari negara kafir yang ada Islamnya, itu bisa dihukumi haram karena siapa yang menyembelih negaranya negara yang enggak ada Islamnya, itu ditetapkan kembali kepada asalnya. Nah, kalau kita ke pasar, iki dituklek apa dibeleh, apa yang ditusuk gini, kita lihat kan kita usaha, oh lehernya suwek, berarti disembelih, nggih. Lah, ya. Bunder itu ditusuk gitu ya. Oke. Nah, yang jelas itu harus mengalir darahnya. Darahnya. Kalau punya ragu-ragu, dak ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang ragu-ragu untuk yang melakukan yang tidak ragu-ragu. Loh kok bolong kok nanti tusuk ambek besi panas, berarti kan enggak ngalir darahnya misalnya. Kalau ragu-ragu tinggalkan cari yang lain. Oke. Kalau ke restoran itu halal apa haram, kita lihat aja. Ternyata di situ misalnya ada bismillah. Oh, ini Islam berarti. Okay. Atau mayoritas kalau di Indonesia itu mayoritas Islam. Berarti kita bisa menghukumi yang mayoritas begitu supaya kita tidak kesulitan. Bakso, iki babi apa duduk iki? Enggak jadi makan bakso. Kita kembali pada yang asalnya adalah mayoritas muslim, maka tentu mereka akan menjual hal-hal yang halal. Oke. Kalau ternyata enggak halal, kita enggak tahu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Saya tidak menyiksa sampai dakwah Rasul sampai kepadanya. Karena enggak tahu Allah tidak menyiksa. Dulu. Mata'un qalilu wa lahum 'adzabun alim. Kesenangan yang sedikit dan bagi mereka dapat siksa yang pedih. Siapa tadi? Yang mengada-ada ini halal, ini haram sesuai dengan nafsunya. Bukan berdasarkan syariat Allah. Wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qabl wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa 'alal ladzina orang-orang yang hadu mereka Yahudi haramna kami haramkan apa yang qasasna kami telah ceritakan 'alaika padamu min qablu sebelumnya. Wa ma dzalamnahum kami tidak menganiaya mereka walakin kanu anfusahum yadhlimun tapi mereka ada menganiaya dirinya sendiri. Summa inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalatin summa tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Summa kemudian inna rabbaka bahwa Tuhanmu lilladzina pada orang-orang yang amilu mereka mengerjakan as-su'a kejahatan, kejelekan, dosa bijahalatin karena tidak tahu, karena tidak menyadari, karena tidak ingat, karena tidak sengaja.
Summa tabu, lalu mereka tobat mim ba'di dzalika setelah itu, wa aslahu, dan mereka memperbaiki diri. Inna rabbaka, bahwa Tuhanmu, mim ba'di, setelah itu, la ghafurur rahim, niscaya pengampun dan penyayang. Orang-orang yang kemudian melakukan kejahatan, kesalahan karena enggak menyadari, lalu tobat, lalu memperbaiki diri, maka pasti dosanya dilebur oleh Allah. Masya Allah. Pemirsa, apa yang kita pelajari kali ini adalah bahwa Allah memerintahkan kita memakan, meminum yang halal-halal saja, yang baik-baik saja. Kalau sudah kasih makan minum, berterima kasihlah pada Allah. Apa jawantahnya? Lebih taatlah pada Allah. Itu bukti bahwa orang itu berterima kasih kepada Allah. Dikasih makan lahap sampai gemuk-gemuk, malas sholat, itu tidak bersyukur. Kemudian yang diharamkan apa? Bangkai, kemudian darah, kemudian babi, kemudian sesuatu sembelih untuk selain Allah. Tapi kalau terpaksa, bukan karena ingin, bukan karena melampaui batas, maka Allah mengampuni, maka tidak berdosa. Dan halal haram bukan karena seseorang mengatakan ini halal, ini haram, ya, tetapi karena aturan Allah. Kalau mengada-ada tentang hukum Allah, maka mereka tidak berbahagia. Termasuk yang mengatakan pedeng itu haram gitu. Kenapa mengatakan begitu? Karena daerahnya nggak ada kepiting, nggak apa-apa. Ya, pedeng haram, belum nggak ada pedeng, yang ada masalah. Tapi kalau di tepi laut banyak pedeng, bilang pedengnya haram, ya kasihan yang petani pedeng itu. Apa yang menimbulkan kerugian atau kesengsaraan umat tentang pengada-adaan hukum halal haram, mengada-ada kebohongan dengan Allah, itu yang Allah firmankan la yuflihun, mereka tidak berbahagia. Apalagi karena politik bisnis, ya, persaingan bisnis, persaingan macam-macam lah itu, apalagi seperti itu, maka akan menjadi negatif akibatnya baik dirinya maupun orang lain. Kalau dia mengatakan seperti itu ada maksud tertentu, maka Allah dikatakan itu hanya kesenangan sebentar. Tetapi siksa Allah pedih nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dikatakan bahwa orang-orang Yahudi telah diharamkan makanan tertentu yang tertulis dalam kitabnya, kitab Taurat. Tapi mereka mengatakan ini halal, ini haram yang enggak sesuai dengan kitabnya. Lah itu mereka sendiri yang menganiaya dirinya sendiri. Kemudian terhadap orang-orang yang melakukan dosa karena enggak tahu, makanya tadi kalau pakai karmin merah tapi enggak tahu, maka Allah mengampuni. Apa saja yang kita enggak tahu, Allah mengampuni. Selama ini makan bakso enak, ternyata yang di perapatan itu babi misalnya. Lah kita enggak tahu, maka Allah mengampuni. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Saya tidak menyiksa sehingga dia tahu. Sehingga dakwah Rasul sampai padanya, maksudnya dia tahu. Semoga manfaat. Kita sih dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.